Yang terhormat Mudirul Ma'had Al-Muwahhidin Lede Tuan Guru Haji Musleh Khalil SIPMH. Yang terhormat Ketua Yayasan Insinyur Hajah Ruqyah Ramayu. Yang terhormat Bendahara Yayasan Ustadz Munawar SPDI. Yang saya hormati pula para dewan juri, para ustadz dan ustazah, para tamu undangan, singkatnya seluruh hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'd. Baiklah, saya Rawiyah Afsari, berdirinya saya di sini bukan karena tidak ada kursi, bukan karena untuk memamerkan baju saya ini, bukan juga untuk memamerkan diri saya ini. Tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pemuda dan Pembentukan Masyarakat Ideal. Berbicara mengenai pemuda berarti membicarakan tentang diri kita sendiri. Betul kan? Ya, karena kita adalah para pemuda ataupun generasi muda. Lantas, apa yang menarik dalam membicarakan pemuda ini? Baiklah, kita tahu bahwa banyak dari mereka. Kita tahu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, orang meyakini bahwa masa muda atau masa remaja sering disebut masa yang paling penting dalam kehidupan seseorang, karena masa ini adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju dewasa yang akan banyak menentukan bagaimana kehidupan kita nanti. Apakah kita akan berhasil atau gagal? Apakah kita akan menjadi orang baik ataupun jahat? Yang kedua, para pemuda sering disebut harapan bangsa yang akan menggantikan orang tua mereka untuk menjadi pemimpin di masyarakat kelak. Saya kira kita semua telah mengenal puisi karya Soki Bek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi yadis subani amral ummati wa fi iqdamiya hayataha. Yang artinya, di tangan para pemuda terletak kemajuan satu bangsa dan keberanian mereka tergantung bangsa itu. Yang ketiga, para pemuda menanggung beban dan tanggung jawab besar di pundaknya. Para pemuda adalah agen perubahan, agen keberhasilan suatu bangsa yang akan terus menyala dan bersinar seperti matahari menyinari bumi. Tapi sungguh sayang, banyak dari para pemuda yang tidak sadar dengan peranan mereka yang penting di masyarakat. Sebagian mereka gagal memahami fenomena ini. Sebenarnya kita ingin mereka tampil di muka sebagai pemberani, tapi ternyata mereka penakut dan pengecut. Maaf. Kita akan bersemangat dan energik, namun ternyata mereka malas dan frustasi. Kita berharap mereka terampil dan mandiri, sedang kenyataannya mereka terbelenggu dan tidak bisa apapun. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah yang saya katakan berkata benar? Apa kira-kira bukti pertanyaan saya? Baiklah, kita tahu bahwa banyak dari mereka lebih senang menghabiskan siang dan malam untuk mengerjakan pekerjaan sia-sia, seperti berkeluyuran kemana-mana, merokok, mabuk-mabuk, nyanyi-nyanyi, joget-jogetan, menyalahgunakan narkotika, minum obat terlarang, dan aktivitas buruk lainnya.
mungkin bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa para pemuda kita lebih senang keluar rumah, kayak diam di dalam untuk belajar ataupun beribadah ke masjid? Mengapa dan mengapa? Karena lingkungan di mana mereka tinggal bukanlah lingkungan Islam. Karena orang tua mereka terlalu sibuk mencari uang sehingga tidak punya waktu untuk memperhatikan anak-anak mereka. Dan masyarakat di mana mereka tumbuh bukanlah masyarakat yang Islami. Jadi untuk membentuk masyarakat Islami dengan menggantikan segala sesuatu yang kita miliki dengan nilai Islam, dengan menggantikan kondisi baru di bawah petunjuk Islam dengan mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah Allah akui sebagai generasi terbaik yang pernah dicatat di muka bumi ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang artinya kalian adalah umat terbaik dan diperhatikan kepada seluruh manusia karena kalian mengajak yang makruf dan mencegah yang mungkar. Al-Imran ayat 110. Jadi marilah kita membangun masyarakat kita yang dilandasi dengan nilai Islam. Marilah kita bersihkan hati kita, pikiran kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga Allah pun akan mencintai kita dengan peran Islami. Marilah kita mengajak para pemuda kita untuk berakhlak Islami. Marilah kita buang jauh-jauh dari nilai Islam dari kehidupan kita. Marilah kita bersatu bahu-membahu untuk membentuk masyarakat Islami sesuai dengan tuntunan Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tentu saja ini adalah pekerjaan yang sangat sulit bagi kita. Tapi jika kita tidak memulainya dari sekarang, kita tidak akan bisa pernah meraih cita-cita kita selamanya. Mungkin hanya ini pidato saya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.